Selamat siang, selamat Hari Natal tahun 2022. Hari ini bertepatan Hari Natal sama channel Bang Y. Sekarang kita posisinya ada di rumah. Sekarang lagi berkumpul merayakan Hari Natal. Dan siang ini kita akan beribadah di rumah. Siap-siap mulai ibadah. Nah, ini ada Jangan lupa follow and subscribe your speaking now Bang di YouTube channel yang gak ada akhirnya. Bang Y. ya. Ini nanti bisa ditonton di YouTube-nya biar bisa ditonton di kampung juga. Kita lagi pada kumpul. Ya, ini suasana kita mau mulai acara untuk ibadah Natal kita. Nih, pakai baju merah. Ini pakai hijau-hijau sesuai dengan pohon Natal. Amang buru saya yang sedang menikmati sambutan lagi panen. Ini Amang Buru nanti di seluruh Indonesia jagat raya akan nonton ya. Amang Buru lagi panen. Rambutan. Ya kebetulan di rumah kita rambutannya banyak, guys. Ya masih bersama Bang Y. Siang ini kita mau memulai ibadah kita di hari Natal di tanggal 22. Kita akan mengikuti ibadah bersama Koparan Opu Gumara ya guys. Koparan Opu Gumara Nagaba, kakak beradik dari Bapak. Oh iya, jangan lupa Anda tetap memberikan like, komen, dan subscribe ya. Terus ikuti channel Bang Y sampai nanti kita ada acara bernyanyi bersama. Selamat Hari Natal bagi kita semua. Dari musiknya. Saat ini kita boleh berkumpul merayakan Hari Natal kelahiran Tuhan Yesus Kristus yang membawa damai bagi kita dan bagi dunia ini. Tema Natal bagi kita, keluarga Opu Gumara yang ada di Jakarta, cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan dari Mazmur 133. Subtema Christmas Love and Family. Kita akan memulai ibadah kita. Mari kita satukan hati dan pikiran kita. Kita saat berdoa sejenak. Kita menyanyi dari Tim Jemaat nomor 120 ayat 1 dengan 2. Hai siarkan di gunung. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih.
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Natal telah tiba, yaitu hari kelahiran Juru Selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Panjatkanlah syukur kepadanya, karena kasih-Nya yang nyata pada kita. Penciptaan yang dilakukan Allah sungguh luar biasa. Dia menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Itu sungguh. Kejadian 1 sampai 5 sampai 5. Kejadian 1 ayat 6. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Kejadian 1 ayat 12 sampai 16. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda-benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya. Dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kejadian 2 ayat 8 dan 9. Manusia dan taman Eden. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Kejadian 2 ayat 1 Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidurnya. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu unsur daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari unsur yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah masuk seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Dalam terang yang ilahi
menjatuhkan ke dalam dosa dan kejahatan manusia. Manusia tidak puas dengan apa yang ada padanya. Perintah Allah untuk tidak memakan buah di tengah-tengah taman ternyata dilanggar dan membuat manusia jauh dari hadapan Allah, dan kemudian diusir dari taman Eden. Manusia jatuh ke dalam dosa. Kehidupan manusia selanjutnya juga tidak terlepas dari dosa. Kejadian 3 ayat 1. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Kejadian 3 ayat 2 dan 3. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kamu makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Kejadian 3 ayat 4 dan 5. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Kejadian 3 ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Kejadian 3 ayat 22. Firman-Nya Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai dia mengulurkan tangannya dan mengambil buah dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga dia hidup untuk selama-lamanya. Kejadian 6 ayat 5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membawakan kejahatan semua. Yesaya 24 ayat 5, demikian firman Tuhan. Bumi cemar karena penduduknya, sebab mereka melanggar undang-undang, mengubah ketetapan dan mengingkari perjanjian abadi. Roma 5 ayat 12 sampai 13. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh salah satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat telah ada dosa di dunia, tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Roma 5 ayat 14. Sungguh pun demikian maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang.
telah ku dapati jalan kehidupan. Tatkala ku bukakan hatiku bagi Dia, dalam ucapanku, dalam segala hal, ku selalu memuji Dia. Puji Dia, karena kita yang menderita, karena kita yang disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Karena kita yang menderita, karena kita yang disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Dari hukuman kekal. Terima kasih. Linda. Bahkan itu yang ketiga, janji keselamatan dan kelahiran Yesus. Allah tidak mampu memberikan manusia hidup terus dalam dosa. Dia ingin manusia beroleh keselamatan. Bumi yang didiami oleh kegelapan akan melihat terang. Siapakah Raja keselamatan yang dijanjikan oleh Allah? Mazmur 24 ayat 7 dan 8. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Yesaya 30 ayat 18. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya, hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Dia bangkit, hendak menyayangimu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagia semua orang yang menanti-nantikan Dia. Yesaya 30 ayat 26. Maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik, dan terang matahari terik akan 7 kali ganda, yaitu seperti terangnya 7 hari. Pada waktu Tuhan membuka umatnya dan menunjukkan bekas Tuhan. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya pada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Yohanes 3 ayat 12. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak-anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Lukas 1 ayat 26 sampai 28. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Lukas 2 ayat 7. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Lukas 2 ayat yang 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ya anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku.
karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dan penghargaan dan pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala waktu, maka dia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Kepada Amang Pengkhotbah untuk menyalakan lilin. Yang kedua, Amang Erna Baban sebagai penasehat. Yang ketiga, mewakili orang tua Ama Bapak Hendrik, mewakili orang tua Ina Mama Gebi, minta dari Ama Pendeta. Bapak Hendrik, dia makan nih. Yang besar ya. Bapak dia yang ungu. Mari kita menyanyikan sama-sama Malam Kudus. Yeah.
kami, hingga pada saat ini kami boleh bersatu memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan memberikan kami kesehatan jasmani maupun rohani kami. Sebentar kami ya Tuhan akan mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh hamba. Buka hati roh kami agar kami mampu dan boleh menjadi pelaku firman. Tuhan ihamoleh Tuhan rohanami do dilasmi rohanami maka tidak kon di hati turun itu Tuhan ido umben nagui kami masal marlas miroha mamuji nafasama kumpo alani ale Tuhan palos sami mangulahon ulo naubak tulo meneroham umuna palos sami ale Tuhan manibil sia dalam mengategori ala sajong-jong mas jong-jong kuri juru nami manguluhon ulo nami lewat dihami akan ada lewat dihami damin nasumulungi asa toktong berdami sonak kami akan mahamarangi nama darakon nama tula buru ala disidu oleh Tuhan tarida gunami pasu-pasu jala tarida lang dihami hasadawni gawe mardami sonak tabang mga pasu-pasu nang dihami kami soksoni rohami na tua-tua akan atoras Tuhan poro na boto na rikot inguli padahi menakpat kebiunan paturir dihami capalan aroma ajari kami mangulaw na kama soksoni duban nami sanggup na keluarga nami natoras hahangi iboto nang sanggup na natuto nami ibona ni pasukit nami Tuhan lewat tidak sidelas eroha lumobi jina mengunjungi kami di tahun 2022 kalau sami menaruh tahun di lugasan pas niroha lewat akan rikoti ada Tuhan di kami asa bertabat-tabat eroha di kami Tuhan gudang akan rikot imun nami lewat nomu main hopar tulu menuhan buat kami ada Tuhan dosa kami badia yang bohong urasi kami dosa pemalusan kami asa tamah kami haba orang ni pasu-pasu tangion dia lului tang yang ada kami mari kita anak Yesus Kristus Tuhan kami mau ya Tuhan amin. Budi Hartono Nababan mengadakan Natal untuk memperingati kelahiranmu sekaligus pengorbananmu, kasihmu yang luar biasa itu khususnya pada keluarga ini. Kami telah memuji dan memuliakan namamu, biarlah hatimu disenangkan dan dengan demikian keluarga besar ini diberkati oleh Tuhan dan engkau hadir melalui Roh Kudusmu untuk menyentuh setiap hati kami yang hadir sehingga kami membawa hidup ini sesuai dengan konsepnya Tuhan dan dengan demikian setiap hidup kami akan berbuah dan dinikmati oleh keluarga kami, dinikmati oleh keluarga yang lain dan khususnya bagi umat-umat yang lain dan namamu dipermuliakan. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Urapi hamba-Mu yang sederhana ini untuk saluran berkat-Mu. Kami siap untuk firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Semua yang diberkati Tuhan mengatakan amin. Salam. 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 Nang mangan donakan. Salam anak muda. Puji nama Tuhan. Mau lihat deh upasahat tu keluarga mau pakai kesempatan nabui pasahat tu renungan singkat di acara Natal keluarga. Baik, yang menjadi tema kita yang disampaikan oleh Akang bawa kepada saya yaitu cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Dan subtema Christmas Love and Family. Luar biasa tema, canggih luar biasa. Boleh tepuk tangan yang bikin tema ini luar biasa.
menjadi landasan firman Tuhan diambil dari Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Saya akan baca kepada kita semua dan saudara merenungkan, menghayati dengan benar. Demikian bunyi firman Tuhan dalam Mazmur pasal 133 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan selama-lamanya. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Mazmur Daud, sebuah mazmur yang pada masa itu harus dinyanyikan oleh bangsa Israel untuk menaiki Gunung Sinai. Jadi jika mereka naik ke Gunung Sinai, mereka harus ada kesehatian. Karena kenapa? Karena di sanalah mereka beribadah. Makanya dulu kalau beribadah itu tidak gampang. Ada pengorbanan, ada korban api-apian dan korban yang sangat banyak. Dan juga harus menempuh waktu jarak yang begitu jauh dan medan yang begitu berat. Tapi justru Mazmur Daud dikatakan di ayat yang pertama dikatakan tadi, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Berarti kerukunan menjadi satu poin bagi setiap orang yang beribadah, yang mau diberkati oleh Tuhan. Saya percaya tema ini disampaikan, dimunculkan supaya semua yang berkeluarga, yang kakak beradik, supaya ada kerukunan. Karena yang bertinodohun bahasa Bataknya itu sangat sensitif di portidiot. Molo salah sautik, salah sedikit itu seperti pertalite bensin, bisa menyala-nyala, menyambar kemana-mana. Tapi saya percaya jika hidup rukun seperti Mazmur Daud, saya percaya ibadah di tempat ini adalah ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Dan saya melihat tadi luar biasa, dari susunan acaranya aja saya kaget luar biasa. Ini di gereja yang besar ini. Karena kenapa? Waktunya yang begitu panjang, lengkap semua dari penciptaan sampai penebusan, jatuh ke dalam dosa sampai penebusan. Boleh dulu tepuk tangan ke Kang Bobi saya ini. Pasti dia memimpin acara ini dengan luar biasa. Ini harus di gereja HKBP Resort di provinsi. Tapi saya percaya walaupun di keluarga seperti ini, saya menikmati suasana Natal yang luar biasa. Boleh kiri kanan, salam dulu, selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Selamat Jangan hari melotot, selamat hari Natal. Mazmur 133 menggambarkan kesatuan umat Tuhan di dalam Yesus Kristus. Itu adalah suatu nubuatan. Firman Tuhan ini sangat canggih luar biasa. Dalam perjanjian lama bisa ditetapkan kejadian terjadi dalam perjanjian baru. Itu yang disebut nubuatan. Berarti kita di sini sudah ada dalam perjanjian lama, dinubuatkan pada hari ini berkumpul dalam keluarga ini. Dan saya beruntung, ternyata Nababan ketemu Nababan. Dan enaknya lagi, ternyata abang saya. Kalau adik saya jadi saya panggil Anggi Guru. Kurang enak, Anggi Guru itu harus hati-hati. Nah, karena akan guru saya merasa di keluarga ini menjadi anak, bisa menjadi anak. Saya dengan bebas mengatakan akan guru, akan bawa, dan saya berada dalam keluarga yang luar biasa. Saya beberapa Natal, beberapa ibadah keluarga, saya menghadiri ibadah keluarga. Belum pernah saya lihat sekompak ini.
Kalau 7 bersaudara paling hadir 4, 3. Kadang-kadang hanya sendiri. Mekel kita tuh. Kalau sebelum bulan Jutong, pada tahun Jutong masa lemang tapka, memang sahuta do abangom beda kecamatan ya. Kelurahan, hanya kelurahan. Satu kecamatan Suborong-borong. Nah, beban. Parti Jabu, Buru Aritona. Sada buru jadi hami trio do di Jabu. Jadi kemarin dia napas trio Lasitus. Jadi aku melayani di Gereja Betel Indonesia, Bekasi Barat. Beri kemuliaan bagi Tuhan luar biasa dulu. Ini keluarga yang luar biasa. Dalam Mazmur 133 ada 2 unsur yang dibicarakan. Dan saya mau menyampaikan firman renungan singkat. Daripada saya sampaikan 3 jam semua tidur. Mendingan saya sampaikan 30 menit, tapi ada oleh-oleh nanti yang kita pegang. Natal ini, keluarga ini, ada sesuatu yang kita pegang bahwa kasih Kristus mempererat persaudaraan. Nah, saya mau menyampaikan dengan begitu singkat. Karena hanya 30 menit ya akan buru ya, jangan lewat ya, nanti tidak tersambung. Di dalam Mazmur pasal 133 ada 2 unsur. Dengan singkat saya sampaikan, yaitu unsur embun sama minyak. Kalau kita baca tadi, kita ikutin Mazmur Daud, ada 2 unsur di sana. Tapi ada juga satu bagian lain, yaitu jenggotnya Harun. Nah, di sini karena waktu jangan kita urusin dulu jenggotnya Harun ya. Kita urusin dulu yang namanya embun dan minyak. Dalam perjanjian lama, minyak adalah satu hal yang mahal. Dan biasanya minyak ini dipergunakan untuk pekerjaan yang penting dan sangat penting. Apa itu? Untuk mengurapi raja. Dan Daud pun menyampaikan mazmurnya ini untuk menyampaikan kepada kita betapa pentingnya itu minyak. Seperti minyak yang turun dalam Mazmur tadi. Artinya minyak bisa sering dipakai untuk mengurapi raja dan untuk kesembuhan, untuk mengurangi infeksi. Seperti yang sekarang kalau kita lihat, kalau kita belajar minyak zaitun itu ada bertingkat-tingkat produksinya, kualitasnya. Kalau kualitas nomor 1-nya itu mahal luar biasa, itu jarang kita temukan. Pernah kita beli ya yang murah-murah saja, yang mahal tidak, mahal luar biasa. Dalam perpaduan minyak dan embun menggambarkan kerukunan yang sangat berharga yang mendatangkan kedamaian, kesejukan dan keteduhan. Yang kedua, embun. Kalau kita baca di Google, anak muda baca di Google, embun itu kegunaannya ada beberapa, ada 8 kalau tidak salah itu. Salah satunya menyegarkan tubuh. Kedua, meningkatkan imunitas. Jadi kalau ada menyegarkan, kalau kita lagi galau, pergilah ke embun. Atau lagi emosi lah. Supaya emosi turun, sering orang mengatakan dinginkan dulu, tenangkan. Artinya kalau kita berada di dalam embun itu menyegarkan jiwa kita menurut Daud. Jadi embun itu menyegarkan. Berarti 2 zat ini, satu zat yang luar biasa yang dipakai mengurapi raja, dan zat yang satu lagi menyegarkan jiwa kita. Itu menjadi perpaduan yang dimaksud oleh Daud untuk kehadiran Tuhan dalam umatnya. Supaya kita dalam Natal ini mengerti betapa Tuhan itu mengasihi kita dengan luar biasa. Kalau kita belajar mengenai Natal sekaligus pengorbanan. Kalau dalam tema kita kasih Kristus.
untuk mempersatukan persaudaraan. Berarti Natal bisa menjadi sekedar tontonan. Tidak semua orang bisa menyikapi Natal itu secara konkret, secara menyeluruh. Ada orang hanya sebagian. Kalau semua orang bisa memahami Natal itu secara menyeluruh, tidak ada orang yang merayakan Natal itu mabuk-mabukan. Bukan hanya mabuk dengan minum whisky, bukan. Mabuk pakaian, mabuk perhiasan, mabuk tas Louis Vuitton. Louis Vuitton apa Louis Vuitton ya? Louis Vuitton, Hermes. Natal kalau sejauh kita melihat dia sebagai tontonan, tidak ada artinya Natal. Saudara, waktu saya di Siborong-Borong, saya SMP, waktu itu yang bernatal, kami 8 bersaudara, yang bernatal itu anak-anak sekitar 3 orang. Jadi saya ini nasopot somarama. Nasopot somarama itu artinya kami masih kecil-kecil, bapak saya sudah meninggal. Sering nangis juga ya kalau udah Natal. Papa beli baju baru, itu sakit di dalam hati. Dan pada masa itu ibu saya dengan berjuang luar biasa di keluarga yang begitu sederhana. Waktu di kampung saya itu yang menentukan Natal atau tidak adalah baju baru. Kalau kami tidak diberikan baju baru adalah kiamat. Bisa bunuh diri. Karena nggak tahu aja cara bunuh diri yang baik begitu. Jadi waktu mama saya beli baju, dia diukur punggung kita dengan bayun namanya. Bayun itu jenis itu yang dirajut jadi tikar ya. Jadi waktu membau bayun itu diukurlah di punggung kita, diukur di punggung saya. Sama celana saya diukur juga. Kita di waktu diukur itu sudah seperti Natal luar biasa, sudah seperti Tuhan hadir di bumi dan lahir di Siborong-Borong. Karena sukacita luar biasa. Saya percaya kita di sini luar biasa ya, sukacita karena merayakan Natal. Kedua, adik saya diukur juga pakai bayun, dan disimpanlah bayun ini dan dibawa ke pasar dan belanjalah baju baru. Begitu sore pulang dari pasar, kita cobalah dipaslah baju Natal ini. Saudara, saya pas baju yang pertama. Itu baju saya entah kenapa itu bayun salah tarik apa gimana, itu kepanjangan. Sehingga baju saya itu lebih ke kanan, lebih ke kiri. Siap baju pe ngahira halak-halak dia mau lupa orang-orangan. Dan celananya entah kurang tarik, kurang panjang, itu ternyata kurang panjang itu bayung. Sehingga celana saya jingkrang begini. Waktu saya pakai itu cocoknya saya di sawah, di tengah sawah jaga burung. Begitu adik saya juga disengaja diperpanjang itu bayung. Supaya kenapa? Supaya tahan lama itu baju, supaya adik saya berkembang bisa bertahan itu baju, nggak usah beli. Semua sepatu juga dari ukuran 32 dibikin 35 supaya tahan lama. Memang tahan lama, tapi di belakang sudah berlubang. Itu celana dengan luar biasa. Tapi yang perlu saya katakan, walaupun ukuran baju tidak jelas, tidak tepat, tidak cocok, sukacita Natal tetap berjalan. Puji kita tepuk tangan luar biasa. Artinya ada satu kerinduan memahami bahwa Natal itu bukan tontonan. Karena banyak orang mempertontonkan. Bahkan yang bersaudara bersaing, pakai emas 3 kilo salib. Oh, kau pakai 3 kilo, saya pakai 5 kilo. Tas
tasmu merek saya merek Lihat nih. Ternyata kalau bawa tas ibu-ibu, saya perhatikan, kalau agak murah itu dijepit. Kalau agak mahal itu agak ditaruh di sikunya. Eda, ayolah Eda. Jadi Natal bukan tontonan. Kalau kita sebenarnya menjiwai, karena dalam tema kita, ketua panitianya mengatakan Christmas, Love and Family. Jadi kita tahu dulu ini, karena Love and Family tidak ada apa-apanya tanpa Christmas Days. Berarti kita harus memahami Natal itu secara menyeluruh. Kalau kita baca Perjanjian Baru, Injil Sinoptis yang menggambarkan kelahiran Tuhan Yesus, di dalam 3 Injil itu disampaikan dan ditetapkanlah Maria sebagai ibu pilihan pada masa itu. Siapa yang tidak mau dipilih oleh Allah, dipilih oleh malaikat sebagai ibu Yesus? Kalau ada buru saya, pilihlah Tuhan buru saya lah ibu Yesus. Semua mau. Bahkan banyak yang bikin nama cucu anaknya perempuan Maria. Ada Maria Nababa, Maria Silitoma, Maria Silalari, dan Maria yang lain. Tapi kita sadari nggak, Maria itu waktu didekati, dihadirkan, didatangi oleh para malaikat, Maria bingung. Coba dulu anak kita dipilih oleh Tuhan, dia melahirkan tanpa suami. Ada yang mau kita ini? Anak kita melahirkan hamil tanpa suami. Kalau kita menyadari bebannya Maria pada saat itu, bagaimana tangisan Maria sebelum lahir Yesus ke bumi di kota Bethlehem, Nazaret. Kalau saya mengapili Maria, tangis yang luar biasa. Tuhan, saya kutuk untuk melahirkan Yesus. Saya dipitnah harus dirajam dengan batu karena hukuman yang begitu besar pada masa itu sangat luar biasa. Dan tekanan yang luar biasa pada masa itu dalam keluarga Maria dan Yusuf. Dan tradisi Yahudi itu sangat luar biasa kejamnya. Kalau orang melakukan dosa kesalahan harus dirajam sampai mati, dilempari dengan batu. Itulah resiko yang dihadapi oleh Maria waktu melahirkan Yesus. Berarti pilihan Tuhan itu tidak gampang. Dipilih Tuhan itu tidak gampang. Dalam keluarga ini, abang ini yang lebih tua, saya percaya dipilih oleh Tuhan buat keluarga ini untuk mempersatukan keluarga yang besar luar biasa begini. Dan itu tidak gampang. Dan semua kita di keluarga kita masing-masing dipilih oleh Tuhan. Kita ditetapkan sebagai istri tidak gampang. Kita ditetapkan sebagai suami tidak gampang dalam keluarga ini. Saya percaya jika kita masih bisa berkumpul di sini karena masih ada cinta. Cintanya dari Tuhan, pengorbanannya. Dia lahir untuk berkorban. Berarti kita harus memahami Natal itu, dikala Yesus lahir, kita harus melihat kasihnya yang luar biasa. Yohanes 3 ayat 16. I sorong roh kolong irwan di batah di video. For God so loved the world. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Artinya Tuhan mengasihi kita sekali selama-lamanya. Berarti Natal hanya sekali sampai selama-lamanya. Dia dilahirkan untuk dikorbankan, disalibkan. Untuk apa? Untuk semua dosa kita. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah jatuh ke dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Olehnya pada kesempatan ini, Natal harus kita pahami secara menyeluruh. Natal bukan sekedar tontonan. Natal adalah tuntunan. Biarlah Natal yang kita lakukan ini menjadi tuntunan. Tuntunan kenapa?
tuntunan kasih Kristus untuk membawa kita tetap bersatu dalam keluarga ini. Saudara, tidak gampang bersatu di tempat ini. Banyak tantangannya. Nababan lain di Jatiasi. Ada 2 tetangga dengan saya. Makanya kenal dengan baik. Dari Ratna ke sini banyak lampu merah. Di lampu merah, anak muda yang nggak jelas bisa diseruduk kita. Waktu ke sini bisa nggak nyampe. Hatinya sih sudah tulus untuk datang ke rumah abangnya, tapi ada di jalan tantangan. Tapi saya percaya kasih Kristus itu menjadi satu kekuatan bagi kita untuk bisa berkumpul di sini. Karena kenapa? Karena kasih Tuhan yang mempersatukan kita. Kasih Tuhan yang mempersatukan keluarga ini. Dan saya sendiri, mujizat saya bisa hadir di sini. Kita Natal jam 5 di gereja. Saya rapat dengan Pak Gembala. Gimana Pak Gembala? Ada keluarga mau dilayani. Oh nggak apa-apa, pelayanan harus maju. Katanya dimanapun harus melayani. Tumben dia bisa berubah. Biasanya dia agak streng begitu, nggak boleh gitu. Tapi dia bilang boleh. Ini luar biasa. Artinya kasih itu memiliki kekuatan dalam hidup kita. Olehnya saya percaya, milikilah kasih Kristus dalam setiap hati kita untuk mempersatukan keluarga ini. Beri kemuliaan bagi Tuhan yang luar biasa. 1 Petrus 1 ayat 22 dikatakan di sana, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu sungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Berarti keluarga ini bisa bersatu karena ada kasih Kristus. Dalam setiap pribadi yang kakak beradik ada kasih Kristus. Siapa yang tidak salah? Saya punya kesalahan banyak. Jangan dihitung, saya malu. Banyak kesalahan saya. Tapi Tuhan mengasihi kita sekali selama-lamanya. Tuhan menebus kita dari apa? Dari kesalahan kita. Membangun persaudaraan hanya bisa dibangun di atas kasih. Saya percaya abang ini kasihnya luar biasa. Walaupun dengan perjuangan tingkat tinggi. Adik saya 3, abang saya 3. Itu seperti petir luar biasa kalau ada lagi cengkeh. Bahkan Pak di Tanorara kita hodontok. Saudara bertemu di Tanah Merah. Abang adik bertemu di Tanah Merah artinya waktu matinya aja ketemu. Abang adik yang dulunya nasi dimakan dari hudon yang sama, bahkan piring yang sama, mangkok yang sama, tidur di tikar yang sama, ibu yang sama, air susu yang sama diminum, bisa mengatakan bertemu di Tanorara. Saya percaya di dalam hatinya ada kebencian, ada kepahitan, tidak ada kasih Tuhan di sana. Tapi orang yang kasih Tuhan adalah dalam hatinya, itulah yang mendorong kita mengikat, menguatkan kita. Karena kenapa? Kasih itu adalah pengorbanan. Bahkan saya percaya abang ini, dia pun walaupun benar, dia bisa mengatakan, ya udah saya salah. Kasih itu bukan soal benar dan salah, tapi pengorbanan ada di sana. Itulah yang mempersatukan keluarga ini. Kasih Kristus. Saudara membangun persaudaraan. Christmas love and family. Yang pertama yang perlu sampaikan, dikatakan dalam 1 Petrus tadi, menyucikan diri dengan cara taat kepada Tuhan. Jadi kalau kita mau hidup di kasihnya Tuhan, kita harus taat kepada firman Tuhan. Hanya itu kekuatan kita. Kebenaran dan menyucikan diri dan cara taat kepada kebenaran. Caranya kita taat pada kebenaran. Kebenaran dalam Alkitab ada 3 dimensi.
yang satu ada dimensi kebenaran secara legalitas. Artinya segala yang bertentangan dengan aturan salah. Itu Alkitab. Segala yang bertentangan dengan peraturan itu salah. Itu Alkitab. Itu legalitasnya. Misalnya kalau kita naik motor, kita lengkap semua, helm, STNK, semua lengkap. Kalau ada razia kita nggak bakalan lihat berjaga-jaga polisi ada di mana. Karena kita lengkap. Itu firman Tuhan. Itu sebagai ilustrasi ya. Tapi kalau kita nggak ada STNK, nggak pakai helm, kita naik motor kayak maling. Umpat-umpat, ada polisi nggak ya? Itu bisa karena kita begitu curiga. EDLD, apa itu EDLD ya? Bukan polisi, kita nggak polisi. Karena kenapa? Kita melanggar. Artinya kalau kita hidup di dalam Tuhan, ada kebenaran Alkitab itu secara legal, secara legalitas. Itulah kehebatan orang Kristen. Yang kedua, kebenaran dalam Alkitab itu, yaitu Alkitab itu punya dimensi moralitas. Jadi moralitas adalah kesatuan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Jadi orang Kristen itu, kalau kita taat dalam kebenaran, perkataan kita sesuai dengan pikiran dan perbuatan kita. Jangan lain di mulut, lain di hati. Kalau itu yang terjadi, keputusan kita itu adalah jadi-jadian. Jadinya tidak jelas. Biarlah dalam setiap putusan kita, kelakuan kita sesuai dengan apa yang kita pikirkan, apa yang kita perkatakan, apa yang kita perbuat, sama. Itulah kebenaran. Jadi firman itu adalah kebenaran, bukan kebetulan. Kalau kita hitam, itu kebetulan apa kebenaran? Gak ada di sini yang hitam putih semua. Itu kebenaran. Puji Tuhan, boleh tepuk tangan. Itu kebenaran. Kalau itu kebetulan, kita akan cari yang putih-putih. Kita putihkan kulit kita, tidak menerima diri kita. Jadi segala yang terjadi dalam hidup kita itu adalah kebenaran. Itu sudah ditetapkan oleh Tuhan. Dulu saya sebelum mengenal Tuhan, semua hidung saya ini dengan kepala saya tidak saya terima, karena saya dipuli habis-habisan. Si balgaudu katanya. Saya sering ke cermin, naruh Tuhan bergaduh. Dan ada mutu-mutu, enggak ada otak. Tapi ada orang di julu budi. Tidak saya terima, karena saya tidak memahami kebenaran. Artinya Tuhan sudah ciptakan kita dengan model yang sekarang ini. Ya puji Tuhan. Ada yang beragam-ragam, makanya kaya. Ada yang mancung ke depan, ada yang mancung ke belakang. Tapi cocok juga dalam mukanya. Ada orang yang mancung nggak cocok sama mukanya. Tapi Tuhan sudah kasih kita yang cocok. Itu harus disyukuri. Yang ketiga, kebenaran dalam Alkitab memiliki dimensi sosial, kepekaan. Nah, kalau hidup dalam kebenaran, peka. Saudara, kalau di mall, ada nggak yang berani nawar barang? Misalnya kemeja 900. Pak, boleh nggak? 500 ini. Nggak ada berani. Nggak ada yang berani. Padahal yang punya mall itu orang kaya. Nah, coba dulu pagi-pagi lewat dari depan rumah kita nih, ada yang lewat, Yur, ditawar. Padahal opung-opung yang jualan. Romenat teh. Ibu ini, opung-opung ini bilang 3.000. Datang Inata, turun dari Innova, bisa 9.000. 3.000 jadi 9.000.
berarti dia tidak memiliki kepekaan, dimensi sosial. Aturannya kita harus memiliki hati, dimensi sosial yang tinggi kalau kita hidup dalam kebenaran. Kalau kita lihat orang susah, hati kita rindu membantu. Saudaraku-saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa sesuai dengan tema kita, hendaklah kasih Kristus membawa persaudaraan. Yang kedua, hendaklah kamu sungguh-sungguh saling mengasihi satu sama lain. Persaudaraan dibangun di atas kasih. Kasih adalah sebuah kebaikan yang tidak bisa dipatahkan oleh apapun. Jadi kasih itu adalah satu kebenaran yang tidak bisa dipatahkan. Contoh, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dunia ini mengasihi Tuhan enggak? Tidak. Berarti love, cinta, agape, agapaos itu cinta searah. Itu bisa mempersatukan kita kalau kasih Tuhan kita lakukan dalam persaudaraan. Bukan karena dia baik, saya mengasihi dia, tapi karena Tuhan saya mengasihi dia. Apapun kehidupannya, tetap saya mengasihi dia, tidak berubah. Itu namanya cinta kasih Tuhan, kasih yang searah. Saudaraku, saudara yang dikasihi Tuhan, membangun persaudaraan harus dimulai dengan menyampaikan pengampunan dan perdamaian. Jadi membangun terus persaudaraan ini harus membangun kasih sekaligus perdamaian, mengasihi dan memperdamaikan. Inilah yang merekatkan kita semua di dalam Tuhan, sehingga keluarga ini menjadi keluarga love and family. Beri kemuliaan bagi Tuhan yang luar biasa. Mari kita berdoa, kita renungkan firman ini, kita masukkan dalam hati kita menjadi oleh-oleh Natal di malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang luar biasa. Jika hari ini keluarga besar kami di tempat ini merayakan Natal, adalah suatu sekaligus tuntunan bagi kami untuk yang bersaudara, untuk saling mengasihi, untuk berkorban. Karena Natal adalah bentuk kelahiran Yesus Kristus yang sekaligus pengorbanan karena kasih Tuhan yang begitu besar. Bapa di dalam surga, dalam nama Yesus, berkatilah seluruh keluarga ini, persatukan dengan kasih-Mu yang luar biasa. Sampai kapanpun keluarga ini bersatu, karena kasih-Nya Tuhan ada di tempat ini. Berkati seluruh keluarga ini, seluruh keluarga besar, apapun yang dilakukan, anak-anaknya, cucu-cucunya diberkati oleh Tuhan. Seluruh usaha yang dilakukan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Semua yang diberkati Tuhan mengatakan amin. Kita siapkan persembahan. Kita siapkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kita menyanyi, kita siapkan persembahan. Kita menyanyi di Bethlehem dulu. Di Bethlehem lahir seorang putra, semoga Tuhan menjadi abadi miliknya. Tuhan memberikan berkat-Nya pada saudara, maka arahkan hati kepada Tuhan. Kasih karunia Allah Bapa dan kasih setia Tuhan kita Yesus Kristus yang telah menjadi manusia
karena kehendak Allah Bapa dan dalam persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai saudara-saudara sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan pada kesempatan ini. Kami telah memuji memuliakan nama Tuhan, dan juga kami telah memberikan persembahan. Biarlah apa yang kami beri untuk kemuliaan nama Tuhan, dan tangan-tangan yang memberi diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan ini. Kami sungguh bersukacita dalam Natal keluarga ini. Biarlah Natal membangkitkan kasih persaudaraan di dalam setiap hati kami. Olehnya kami menjadi terang yang menyala sepanjang masa, di mana kami berada dalam keluarga, dalam pekerjaan kami, di mana kami tinggal, tetap nama Tuhan menyala dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkatilah seluruh kami yang hadir pada sore hari ini, dan nama Tuhan dipermuliakan dalam setiap kehidupan kami. Saudaraku, saudara yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Pulanglah membawa berkat dari Allah Bapa, pertolongan kasih-Nya di dalam Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus yang menuntun menghibur kita sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri ibadah keluarga pada sore hari ini. Haleluya, haleluya. Semua yang diberkati Tuhan mengatakan amin. Salam, Tuhan memberkati. Selamat hari Natal. Tuhan memberkati kita semua. We wish you Merry Christmas. 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 Happy New Year. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas. Oh iya. We wish you Merry Christmas. Lagi ngevideoin. Selamat Natal. Pinang udah, maaf Pinang udah. Selamat Natal. Pinang udah. Iya. Video lengkap nanti dikirim. Ini apa? Ya. Selamat Natal ya, selamat Natal. Selamat Natal. Selamat Natal, Le. Selamat Natal, Le. Selamat Natal. Pak, ada tuh. Ini biarin aja ntar masuk YouTube, biarin asik, ya kan ini. Selamat hari
Weh, kau belum salam sama Natal kau ya? Selamat Natal, Bang. Pesik, pesik, marga Nababan, pesik. Dasar. Ini aku di YouTube. Asa jolo mangan aja. Ini. Gua paling tolong. Ayo. Kita waktunya untuk makan sore, makan malam. Supaya kita semua masuk. Ayo. Masuk YouTube, ntar ya. Jadi masuk YouTube. Sekarang kita udah selesai ibadah Natal. Sekarang kita masuk untuk makan bersama. Lihat, ini udah disiapkan. Wow, ternyata ada. Oke, ya nih semua udah rame. Masuk YouTube. Nanti ditonton di Siborong-Borong. Semoga bisa ditonton di YouTube channelnya di Siborong-Borong. Oke? Ya, ini sedang mempersiapkan para ayo. Selamat Natal dan menyambut tahun baru. Oke, kita mau makan ya. Kita makan, guys. Ini enak nih guys. Ini ayam kan? Nggak ada masuk kan? Sok ya, saya ayam. Ayo. Aku menjojo tuh, asa orang menjojo. Dah, nalung ikon terbalik kami nasi hibering jo, asa kaya hikik kon Oh iya. Mas, semua. Ini udah bang, itu kompak kan. Dua baris. Guys, kita makan guys. Tidak puisi yang nggak buat puisi yang asal. Nyun sok ayam kan? Saya tak mau dua baris. Bentar main. Jangan mor. Tahu-tahu ini semua mor tahu-tahu. Saya dulu nama saya tahu-tahu. Main dalam tahu-tahu nggak boleh tahu. Itu di sini. Oh iya, siap. Lagi ngambil nasi. Lagi ngambil nasi. Kamu mau makan? Mantap. Ada timu. Jepret sekali. Jepret. Itu apaan bang? Bang, apaan bang? Ayam ya? Ayam pendek apa ayam tinggi? Tinggi. Ya itu masuk YouTube. Mak lagi mau masuk YouTube nih katanya mak kita. Aduh, ntar ya. Mungkin nonton lah, masuk YouTube. Pokoknya semua masuk YouTube. Udahlah. Guys, pemirsa channel Bang Ye, sekarang kita saatnya makan. Yang di rumah mau lihat menunya apa? Gokil nih. Tuh, ini kalau nggak olahraga jangan makan sebanyak ini. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Ya. Oke. Tuh, lihat guys. Hanya di hari Natal aja ya. Kita makan ini ya. Sama tahun baru deh ntar kalau kata adik saya yang satu ini. Oke. Kita makan dulu ya guys. Ketemu lagi nanti di acara kita nyanyi-nyanyi bersama. Tetap di channel Bang Ye.